Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz Kurniawan. Eh, Kepadanya saya persilakan. Tafadhol Ustadz. Ya, makasih Kak ya. Sama-sama. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman wa 'amalan mutaqabbalan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini, hari Rabu, tanggal 24 ya, Allah masih berkenan memberikan kita kesempatan, keleluasaan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu menggali atau mencari ilmu yang mudah-mudahan dengan jalan Zoom meeting ini kita bisa belajar bersama terkait Al-Quran. Terlebih lagi yang akan kita bahas adalah dari sisi kiroat, yaitu tahsin Al-Quran. Baik, di sini saya akan sapa dulu yang sudah hadir ya. Di sini ada Ibu Sri dan juga Ibu Rena. Saya sapa dulu Ibu Sri. Halo Ibu Sri. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu gimana kabarnya? Ibu sehat? Alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah sehat ya. Ibu gimana cuaca di sana? Hujan atau panas? Ah, Anget Pak Terang ya, Ustadz. Hangat. sama. Berarti satu langit. Satu langit. Iya. Ya. Baik, di sini juga sudah ada Ibu Rena. Halo Ibu Rena. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu gimana kabarnya? Ibu sehat? Alhamdulillah, sehat Ustaz. Sehat Ibu ya. Ibu Ya, gimana cuaca di sana juga sejuk-sejuk atau sejuk, hangat-hangat gimana? sejuk. Sejuk. Enak. Ya enak ya. Ya, Berkah. Jadi apapun cuacanya, mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi kita semua selaku hamba amin. dari Allah Subhanahu wa taala ya. Baik Ibu, hari ini siap ya untuk kita melanjutkan pembahasan di Tasin 2 ya, baik Ibu Rena ataupun Ibu Sri ya. Dipersiapkan Ya. modulnya dan juga dipersiapkan alat tulisnya. Begitupun tadi sudah disampaikan oleh Kang Gin ya, kalau ada hal-hal yang dapat menunjang atau mendorong kegiatan ini, baik itu makanan ataupun minuman, dipersilahkan ya, supaya nanti kita tetap fokus dalam kajian tahsin pada malam hari ini. Baik, supaya tidak terlalu berlama-lama, kita akan mulai saja ya. Untuk kajian ini saya izin share untuk materinya. Hari ini masuk ke pertemuan yang kedua ya ibu-ibu ya. Terkait tasin yang kedua tentang pembelajaran gunnah ya. Nah, di sini kita di sini ya. Tasin 2 modul A ya. Ini masih masuk modul A, sama seperti di tasin-tasin sebelumnya. Jadi ada modul A, modul B dan seterusnya ya. Nah, untuk modul A ini kita akan belajar terkait gunah ya, gunah akmal. Nah, kemarin kita sudah belajar beberapa halaman ya, beberapa halaman yaitu terkait gunah musyaddadah dan idgham mimi. Nah, kita sudah mulai belajar ya mulai dua pembahasan tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke materi-materi baru, saya ingin merefresh dulu pembahasan sebelumnya supaya otak kita bisa ingat kembali pembahasan-pembahasan yang sudah dibahas di pekan sebelumnya, ya. Baik. Nah, di sini saya ingin menyampaikan kembali definisi dari gunnah, ya. Nah, di sini dalam buku Tajwid Lengkap Asy-Syafi'i karya Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi LC pada halaman 220 beliau mengutip dalam buku Dirasatul Ilmi Tajwid lil Mutaqaddimin pada halaman 84.
Istilah guna adalah sautun yakhruju minal khayshumi. Nah, suara yang keluar dari rongga hidung, wa takunu tabi'atan, yang merupakan tabiat linnuni wal mimi, huruf nun dan huruf mim. Jadi kita akan belajar tentang guna ini adalah huruf-huruf atau tempat-tempat yang keluar dari rongga hidung, ya Ibu ya, dari rongga hidung, di mana ketika kita mengucapkan guna itu harus mendengung di rongga hidung. Nah, huruf-huruf yang awalnya sudah punya guna itu adalah huruf nun dan huruf mim ya. Jadi huruf nun dan huruf mim ini memang pada awalnya dia sudah mempunyai gunnah ya, sudah mempunyai atau sudah masuk ke rongga hidung. Jangankan ditasdid ya, belum bertasdid pun sudah ketahuan ketika kita menyebutkan na atau ya. Nah, itu sudah terasa di hidung ya. Nah, itu. Selanjutnya. Nah, di sini disebutkan gunnah musyaddada ialah apabila nun atau mim yang bertasdid. Nah, disebutkan ya. Lebih jelas. Kapan nun dan mim tersebut disebut gunnah ya? Ketika dia mempunyai tanda tasdid ya, Ibu ya. Jadi ketika nun dan mim ini mempunyai tanda tasdid, maka inilah yang disebut dengan gunnah ya. Nah, cara membaca gunnah atau dengungan ini dibaca sebanyak 2 harokat gunnah ya, 2 harokat gunnah. Nah, di sini 2 harokat gunnah ini maksudnya adalah lebih tepatnya bukan sebanyak ya, tapi selama mungkin ya, bisa jadi selama atau bisa sebanyak juga bisa ya. Jadi ditahan dulu Ibu cara membacanya ya, selama kurang lebih 3 ketukan lambat. Nah, ini adalah perbandingan antara tanpa guna dengan guna, tidak ada guna tapi ada mad. Nah, ya jadi kita harus bisa membedakan kalau ini dibaca ina tidak ada guna. Nah, sedangkan ketika nun ditambah tanda tasdid, maka dia harus ada dengungan. Inna ya, atau saya bisa dengan tepukan ya. Inna. Nah, tepukan ketiga masuk ke suara harokat nunnya, harokat fathah, kasrah ataupun dhammah ya. Nah, innya itu 2 ketukan ya. Inna. Nah, jadi ketukan ketiga masuk ke na-nya ya. Baik, saya ulang. Inna. Nah, gitu ya Ibu Bapak ya. Nah, di sini ada footnote yang ada 2 ya, footnote. Footnote yang pertama di angka 1, di Mushaf Al-Quran Indonesia Tajwid berwarna, gunnah musyaddada diberikan warna magenta. Jadi 2 huruf ini ketika dia bertasdid disebutnya gunnah musyaddada. Ya, gunnah musyaddada, gunnah asli ya. Nah, dan dia diberi warna magenta. Ini teh warna pink tapi lebih ke kental ya, warna pinknya disebutnya magenta. Kalau memang Ibu ataupun nggak ada apa-apa ya, kalau ibu-ibu di sini memakai Qur'annya Quran tajwid. Tapi kalau tidak memakai Quran tajwid, Ibu harus bisa mengenali dengan tanda tasdidnya ya, dengan tanda tasdidnya. Nah, di sini di poin yang kedua, catatan bukan termasuk 2 harokat mad. Nah, jadi yang dimaksud 2 harokat guna di sini berbeda dengan 2 harokat mad ya. 2 harokat guna ini lebih lama daripada 2 harokat mad ya. Jadi saya ulangi, kalau mad itu dia ukurannya panjang ya. Jadi kalau mad itu ukurannya panjang ya, disebutnya panjang. Sedangkan kalau guna ya, guna itu ukurannya lama ya, jadi ukurannya lama. Jadi beda antara lama dengan panjang ya.
Kalau panjang itu ukuran apa ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti halnya ukuran meter ya, itu maksudnya kepanjang ya. Nah, sedangkan kalau lama ini ke durasi ataupun waktu ataupun masa ya. Gitu ya. Jadi lama menahan ya, menahan hurufnya, sedangkan kalau mad dia memanjangkan harokat. Nah, sebenarnya mad itu bukan terkait suara nunnya, tapi kita memanjangkan bunyi harokatnya ya. Beda ya. Kalau mad memanjangkan bunyi harokat, kalau guna ini melamakan suara nunnya. Nah, jadi sudah ketahuan perbedaannya. Kalau ini yang dilamakan bunyi harokatnya, ina, ina, a-nya ya, a. Kalau nunnya dia tetap satu harokat. Nah, tapi kalau ini dia tidak melamakan harokatnya, tapi melamakan nunnya, gitu. Inna, inna, nah, gitu ya, Ibu ya. Nah, di sini ada perbandingannya, ya. Ini membaca tanpa guna, ya, tanpa guna. Ana, ina, una, ya. Ana, ina, una. Nah, sedangkan yang ini kita pakai tasdid nun dan mimnya. Anna, imma, unna, gitu ya. Baik, kita tes dulu ya, tes dulu suara kita masing-masing untuk membedakan gunnah dan tidak adanya gunnah. Coba dimulai dari Ibu Rena dulu, Bu. Coba dibaca yang ini, Bu. Ana, ina, una. Nah, lalu ke yang ditasdid. Anna, imma, unna. Ya, sekarang coba Ibu Sri. Yang ini, Bu. Ana, ina, una. Lalu yang bertasdid. Anna, imma, unna. Iya, sip ya. Alhamdulillah. Ini nggak usah dibaca ya, nggak apa-apa. Baik, kita lanjut. Ya. Nah, kalau idgham mimi tadi kan guna musyaddadah. Kalau idgham mimi ini pertemuan, Bu ya. Tadi kan di awal ya. Di awal disebutkan di sini kita akan membahas dua pembahasan ya, yaitu pembahasan guna musyaddadah. Maaf. Guna musyaddadah dan idgham mimi ya. Nah, tadi sudah idgham udah apa namanya? Guna musyaddadahnya, sekarang idgham miminya. Maaf. Nah, idgham mimi itu disebut mimi karena mim dan mim, Ibu ya. Jadi pertemuan mim dan mim. Ketika ada mim sukun, ya, mim sukun bertemu dengan mim berharokat dan bertasdid, maka suara mim berharokat dan bertasdid ditahan. Ini nggak dibaca. Gitu ya. Contoh ima, imma ya. Imma. Jadi ini nggak dibaca. Nah, anggap saja mim sukunnya tidak ada. Imma, imma, gitu ya, Ibu ya. Baik, kita baca ininya. Ama, ima, uma, ya. Lalu yang ini kita tasdidkan, ya, tahan. Amma, imma, umma, ya. Sekarang kita baca sama-sama dulu, Bu. Yang ini 1, 2, 3. Silahkan nyalakan mikrofonnya. Ama, Ama, ima, ima, uma. Lalu yang ini, yang tasdid. Amma, ima, uma. umma. Nah, sip. Ya. Baik. Baik, Ibu ya. Udah bisa ya. Nah, karena ini kita murajaah, jadi tidak terlalu lama. Nah, sekarang kita masuk ke
pola ya, pola praktis nih, melatih praktik bacaan guna ya. Baik, di sini Ibu masih ingat cara membacanya? Coba. Ada yang ingat nggak? Ibu Rena ingat, Ibu? Bana bana baununa bina bina baini bun. Iya, sip. Ini kurang lama, Bu. Diulang ya. Tadi yang ini kurang lama nahnya. Bana bana baununa bina bina baini bun. Iya, sip. Sekarang coba Ibu Sri. Kecil sekali suara. Ibu bisa lebih dekat lagi dengan mikrofonnya? Bana bana baununa bina bina baini bun. Ya, sip. Sekarang dengan dua kali bacaan atau dua nada ya. Bana banna baununa bina binna baini bun. Bana banna baununa bina binna baini bun. Ya, coba baca sama-sama dengan dua kali bacaan ya. 1, 2, 3. Bana 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 baununa baununa bina 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 baini baini bun. bun. Bana 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 baununa baununa bina 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 baini baini bun. bun. Ya, sekarang coba Ibu Sri dulu, silakan. Bana bana baununa bina bina baini bun. Bana bana baununa bina bina baini bun. Iya, sekarang Ibu Rena, silakan. Bana bana baununa bina bina baini bun. Bana bana baununa bina bina baini bun. Ya, sip. Nah, sekarang kita rubah suara nun tasdidnya, Ibu ya. Nun tasdidnya dengan huruf mim. Oh ya, dengan huruf mim ya. Saya contohkan. Bana bamma baununa bina bimma baini bum. Bana bamma baununa bina bimma baini bum. Jadi hanya merubah yang diwarnai aja dengan mim tasdid ya. Coba. 1, 2, 3. Semuanya baca. Bana bamma baununa bina bimma baini bun. Bana Bana bamma baununa baununa bina bina bimma bimma baini baini bun. Ya, sip. Baik, di sini juga udah ada yang gabung juga, Ibu Lulu. Halo, Ibu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu gimana kabarnya? Sehat, Ibu? Alhamdulillah, wifi-nya agak gangguan, jadi ini tadi beli kuota dulu. Wah, Masya Allah. Ya, luar biasa ya, Ibu ya. Wifi-nya ada gangguan, tapi tidak menyurutkan. Masih ada kuota. Masya Allah. Ibu kayaknya itu kamera depannya harus digosok dulu sedikit. Kayaknya agak buram kameranya. Iya, iya, iya. Sebentar. Hmm. Lalu di sini juga ada Ibu Heidi. Halo Ibu. Iya Ustadz, Assalamualaikum. Ibu gimana kabarnya, sehat Ibu? Alhamdulillah Ustadz. Ustadz gimana, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Alhamdulillah Ya, Ustadz. Iya, 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 iya. ya. Ya, kita ngaji sama-sama Bu ya.
Ya, kita sekarang sedang membahas pola, ya, baik Ibu Lulus dan juga Ibu Hedi, ya. Kita membahas pola nun tasydid atau pola gunnah, ya. Dan tadi kita sudah rubah karena nun tasydid sudah dibaca. Kita merubah nun tasydid, ya, yang berwarna ini dengan mim bertasydid, ya, dengan mim bertasydid. Jadi bacanya cuman diganti 3 huruf ini dengan mim, ya. Gitu. Baik. Sebagai contoh, silakan Ibu Rena coba dirubah dengan huruf mim, Bu, ya. Bana bam mabau nuna binabim mabaini bum. Bana bam mabau nuna binabim mabaini bum. Iya, sip, mantap. Alhamdulillah. Barakallah. Selanjutnya Ibu Sri, coba Bu. Bana bam mabau nuna binabim mabaini bum. Bana bam mabau nuna binabim mabaini bum. Ya, sip. Sekarang coba Ibu Lulu, silakan. Bana bam mabau nuna binabim mabaini pun. Bana bam mabau nuna binabim mabaini pun. Ininya juga rubah Bu pakai mim Bu, ya. Ininya lupa dirubah, ya. Iya. Nggak apa-apa Bu, ya. Yang penting Ibu sudah bisa menahan baik huruf mim ataupun nun. Selanjutnya Ibu Heidi, silakan Bu. Bana bam mabau nuna binabim mabaini bum. Bana bam mabau nuna binabim mabaini bum. Benar ya, Iya, Ustaz? ya. Ibu Benar, cuman Ustaz? saya pengen ulang sekali lagi Ibu, ya. Tapi Iya, dengan iya. durasi yang lebih lama nahannya Bu, ya. Oh iya, Ustaz. Bana bam mabau nuna binabim mabaini bum. Bana bam mabau nuna binabim mabaini bum. Nah, sip, mantap. Oh, benar. Alhamdulillah, Ustaz. Ya. Barakallahu fikum. Nah, di sini ya Ibu semuanya ada keterangan di bagian bawah, Ibu bisa lihat ya di sini. Nah, ini tuh ya. Ini tuh adalah posisi ya, posisi hurufnya. Ketika posisi huruf nun bertasydid ini atau mim bertasydid ini ada di awal bacaan, maka tidak dibaca tasydidnya. Ya, jadi tasydidnya diabaikan. Jadi langsung baca suara nun atau mimnya aja. Nah, ketika ditahan itu atau digunakan itu ketika posisinya di tengah ataupun di akhir ya. Jadi kalau posisinya di tengah ataupun di akhir, maka guna itu harus dipenuhi. Jadi lama menahan selama 2 harokat itu harus ditunaikan. Tapi ketika di awal tidak perlu. Gitu, Bu, ya. Baik. Ya, kita lanjutkan ya Ibu-ibu ya. Baik, nah di sini gunnah musyaddadah nun dan mim yang bertasydid ya. Dan yang bertasydid. Nah, juga di sini ada idgham mim sukun bertemu mim. Nah, di sini ini adalah contoh perbedaan terletak atau posisi ya. Di sini ketika di awal nih ya. Di awal, maaf. Ketika di awal, maka abaikan tasydidnya sehingga tidak terjadi gunnah. Tapi ketika di tengah, nih ya, di tengah dan di tengah, maka tahan selama 2 harokat, ya, gitu. Begitupun ketika di akhir, dan di akhir, maka tahan selama 2 harokat, gitu. Jadi ini membedakan ya antara posisi, ya, posisi cara membaca nun dan mim bertasydid. Baik.
Saya sekali, nanti ibu-ibu semua membaca sekali juga. Baik, kita baca yang bagian awal dulu, ibu ya. Ini. Nah, saya perbesar dulu. Baik. Lalu nanti setelah saya baca, ibu silakan nyalakan mikrofonnya, kita baca sama-sama ya. Minas sama'i fihi dzulumat. Silakan. Minas Sama Fihi dhulumat. dhulumat. Ya, kita ke bawah. Sekarang yang posisinya di tengah ya. Maka ditahan selama 2 rakaat. Amma yatasaalun. Silakan. Amma yatasaalun. Nah, hati-hati ibu ya, ketika masuk ke suara mim ya, ke suara mim, diusahakan tidak ada mad ataupun tidak ada panjang. Contohnya seperti ini. Am. Nah, kalau membaca seperti itu, ainnya jadi ada madnya, jadi panjang. Maka langsung masukkan ke suara mim. Amma yatasaalun. Silakan ulang sama-sama. 1, 2, 3. Amma yatasaalun. Ya, lalu selanjutnya di yang ketiga ini posisinya di akhir, maka harus ditunaikan juga lama menahan gunanya juga yang selama 2 harokat. Faiza balagna ajalahun. Silakan. Wa idza balagna ajalahum. Ya, sip. Lanjut. Sekarang ke posisi di awal lagi ya. Jadi awal mimnya tidak digunakan ya. Minas sawa'iqi hadaral maut. Silakan sama-sama. Minas sawa'iqi hazaral maut. Ya. Selanjutnya nun bertasydid di tengah kalimatnya ya, maka tahan selama 2 harokat. Anin naba'il azim. Silakan. Anin Naba'il azim. Qablahum walaj maaf. Qablahum walajan. Hati-hati Bu ya, di sini ada panjang 6 harokat ya. Jadi di sini ada panjang 6 harokat di sini ya. Karena bertemu huruf bertasydid, maka panjangkan dulu ja-nya 6 harokat. Baru setelah itu tambah dengan gunah selama 2 harokat. Walajan. Ya, coba baca semua bareng-barang. 1, 2, 3. Qablahum walajan. Ya, sip. Baik, kita lanjut ya Ibu ya. Udah belum? Belum. Masyaufi. Silakan. Masyaufi. Ya. Innallaha ala kulli syai'in. Maaf, nggak ada saying kodirnya ya.
innallaha ala kulli syai'. Silakan. Inna Allah Allah ala ala kulli syai'in. Ya. Wa najjaynahu minal gham. Silakan. Wa najjaynahu minal gham. Ya nanti lah. Ya, kita lanjutkan ya. Sekarang kita masuk ke idgham mimi ya ibu-ibu ya. Nah, di sini idgham mimi ini tidak ada di awal atau di akhir ya, atau di tengah ya. Ini hanya di tengah saja ya, karena ini dua pertemuan huruf ya, sehingga pasti posisinya di tengah ya. Posisinya di tengah, dan ketika posisi di tengah, maka ibu harus tahan selama 2 harokat ya. Lahum mannal husna. Silakan sama-sama. Lahum Man mannal husna. Isma. Fa inna lakum ma sa'altum. fa Fa inna lakum ma sa'altum. Ya. Lahum mimma yaksibun. Silakan. Lahum Mimma yaksibun. Ya. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Silakan semuanya juga. Falamma ja'ahum ma kafaru bih. Ya. Sip. Khalaqalakum ma fil ardh. Silakan. Khalaqalakum ma fil ardh. Annahum mulaqu. annahum mulaqu. Iya, sip ya. Ibu ya. Nah, itu untuk cara membaca ketika mim dan nun bertasydid ya, di awal, di tengah, dan di akhir ya. Itu untuk yang gunah musyaddadah itu ada 3 posisi. Ada penulisan di awal, di tengah, dan di akhir. Ketika di awal, maka inilah yang tidak digunakan. Yang digunakan adalah ketika posisinya berada di tengah atau di ujung ayat ya, atau ujung kalimat. Nah, sedangkan untuk idgham mimi ini hanya terjadi pada tengah kalimat aja. Kenapa? Karena ini hanya karena adanya pertemuan ya. Baik, ibu-ibu di sini karena limit ya, kayaknya ya, limit waktu durasi dari Zoom itu sendiri, maka ini akan otomatis atau kita matikan saja link yang ini, nanti join lagi di link yang baru di grup Bu ya. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanan ini ya. Jadi nanti Ibu join kembali di link yang sama ya Kang Ingin? Sama atau baru? Link yang sama, Tad. Link yang Ya, sama. link yang sama ya. Jadi saya